Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acara Diskusi dan IPM 2417051069. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video penjelasan terkait tugas 8 komunikasi data dan jaringan komputer. Di sini sudah ada instruksinya, tadi sudah saya baca, mungkin langsung aja kita masuk ke web server. Kita masukkan 192.168.35.252. subnet masknya 255 0 ini default. Gateway-nya 192.168.351 karena gateway, terus DNS-nya kita masukkan 192.168.35.253. Kalau udah, kita sekarang lanjut masukin si DNS servernya 192.168.35.253. Ini 127.0.0.1. Oke, kalau DNS-nya udah, sekarang kita masuk ke PC admin. Kita masukkan 192.168.88.10. 192.168.88.10. Oke, kita masukkan 192.168.88.1. Sini 192.168.35.253. Oke, kalau misalkan udah, kita masuk cek DNS server apakah udah. DNS-nya udah on, lalu kita masuk ke step 2. Yang pertama, kita ke switch 1, kita config. Enable config terminal, kita ganti host name di S1. Oke, udah S1 config, terus kita masukkan VLAN 15, name research. Kalau udah, kita sekarang masuk ke VLAN 25, name exit, masuk ke VLAN 15, name sales, terus kita masuk ke VLAN 25, name research, terus kita masuk ke VLAN 35, name servers, terus kita masuk ke VLAN 88, kita kasih name mgt, terus kita masuk ke VLAN 98, kita kasih name native. Kalau udah, kita exit. Oke, kalau misalkan udah, sekarang kita masuk ke int range GI 0 per 1 sampai dengan 2. Oke, kita masuk ke switch port mode trunk. Switch port mode trunk. Kalau udah,
udah switch port trunk native VLAN 98 switch port trunk low VLAN 15 ulangin lima belas 25 35 88 dan juga 98. Kalau udah kita nge-shutdown, terus kita exit. Oke, kalau udah sekarang kita masukin VLAN 5 ini ke green sales interface FA0 5 terus switch port mode access switch port access. Kita masukkan switch port access VLAN 15 terus no shutdown. Kalau udah kita exit, terus kita akan masukkan IP address interface VLAN 88 IP address 192.168.11.25.0 no shutdown. Kalau udah kita exit. Kalau udah exit, kita masukkan IP default gateway 192.168.881. Oke, kalau udah kita akan meng-shutdown port yang tidak dipakai dengan in range FA0 1 sampai 4 dan FA 6 sampai dengan 24. Kalau udah kita shutdown, kalau udah kita exit, kalau udah kita end, lalu kita save dengan write memory. Oke, kalau udah kita akan melakukan hal yang sama ke switch 2. Switch 2 kita enable config terminal host name S2 host name S2 terus kita masuk VLAN 15, kita kasih name sales, masuk ke VLAN 25, kita kasih name research, kita masuk ke VLAN 35, kita kasih name research 25 research 35 servers. Terus kita masuk ke VLAN 88, kita kasih name MGT VLAN 88, kasih name MGT. Terus kita masuk ke VLAN 98, kita kasih name native. Kalau udah kita exit, terus kita masukin int range DIG 0 1 sampai dengan 2. Oke, terus switch port mode trunk, terus kita switch port trunk native
active VLAN 98 sih switch port mode trunk native astaga VLAN 98 terus switch port trunk low VLAN 15 25 35 8 ini 98. Kalau udah kita mau shutdown, lalu kita exit. Kalau udah kita akan kasih akses ke VLAN 25 yaitu interface FA 0/10 astaga 0/10. Lalu kita switch port mode access switch port access VLAN 25 lagi switch port access VLAN 25 lalu kita exit. Oke, kalau udah kita masuk ke interface VLAN 88 interface VLAN 88 kita masukkan IP address 192.168.255.255.255.0 shutdown terus kita exit. Kalau udah kita masukkan lagi IP default gateway 192.168.881. Kalau udah kita masuk interface range FA 0 sampai dengan 9 FA 0 11 sampai dengan 24. Lalu kita shutdown. Kalau udah kita exit. Kalau udah exit kita end. Lalu kita simpan dengan write memory. Oke, kalau udah kita akan melakukan hal yang sama ke switch 3. Allah. Enable config terminal host name S3 name S3 VLAN 15 kita kasih name sales terus VLAN 2 35 kalau udah kita exit. Nah, kita akan melakukan trunk interface range 0
sampai 2, terus switchboard mode trunk, lalu kita switchboard native VLAN 98, switchboard trunk native VLAN 98, terus switchboard trunk allow VLAN 15, 25, 35, 88, 98, no shutdown. Kita exit. Kita akan masukkan VLAN 88 ke si admin. Interface FA 05 switchboard mode access switchboard access VLAN 88. Oke, akses VLAN 88. Terus kita no shutdown, terus kita exit. Kalau udah, kita akan masukin VLAN 35 ke si server. Int range FA 0 1 sampai dengan 2, terus switch port mode access switchboard access VLAN 35. Kalau udah, kita exit. Nah, sekarang kita masuk interface VLAN 88, terus masukkan IP addressnya 192.168.13.255.255 no shutdown. Kalau udah, kita exit. Kita matiin yang nggak kepake. Int range FA 0 size 3 sampai dengan 4, FA 0 6 sampai 24. Terus kalau udah, kita shutdown. Kalau udah, kita exit. Terus kita masukkan IP default gateway 192.168.88.1, terus kita end, lalu kita simpan write memory. Nah, kalau udah, kita step selanjutnya yaitu ke R1. Kita config di sini, enable config terminal, hostname-nya kita ganti jadi R1, terus SA size 0, terus kita masuk ke clock rate 2. Oke, kalau udah, kita masukkan IP addressnya 192.168.5.252 karena ini router ke router. Terus no shutdown, lalu kita exit. Nah, kalau udah, kita no shutdown exit. Oke, kalau udah, kita akan membuat sub interface-nya dengan interface GI 0 sub interface, terus encapsulation dot 1.
Oke, 15. Terus kita masukkan IP address 192.168.15.1.255.255.255.255.0. Kalau udah kita exit. Oke, kalau udah exit kita masuk ke interface GI 0/20 0.25 dari 0.15. Oke, maaf ini 25 harusnya. Terus kita masukkan encapsulation dot 1 key 25 encapsulation dot 1 key 25. Terus IP addressnya 192.168.255.1.255.255.0. Kalau udah kita exit, lalu kita masuk ke interface GI 0/0.35. Oke, kalau udah encapsulation dot 1 key 35 IP addressnya 192.168.355.255.255.0. Exit. Kalau udah kita masuk ke interface GI 0/0.88. Masuk ke encapsulation dot 1 key 88. Kita masukkan IP addressnya 192.168.1.255.255.255.0. Kita exit. Kalau udah kita masuk ke yang 98 sekarang, interface GI 0/0.98 encapsulation dot 1 key 98 native salah ya, encapsulation dot 1 key 98 native. IP addressnya 192.168.1.255.255.255.0. Kalau udah kita exit, kalau udah kita end, lalu kita write menu. Oke, kalau udah kita akan melakukan hal yang ke R2 sekarang. Kita akan mengkonfig enable config terminal, kita ganti jadi hostname R2, lalu kita akan masukkan IP valid 6 unicast routing. Kita akan mengaktifkan IP valid 6. Kita masuk ke SE. Oke, kalau udah kalau udah kita address 192.168.5.2.255.255.255.2. Oke, kalau udah let mask for address. IP address 192.168.2.
kalau udah kita no shutdown, kalau udah kita exit, lalu kita masuk ke interface SE01 sekarang. Oke, kalau udah kita clock rate 128.000. Nah, kalau udah kita masukkan IP address-nya 209.165.255.255.255.255.252. No shutdown. Udah kita exit, lalu kita masuk ke inter serial 10. Oke, lalu masukkan IP address-nya 209.165.201.255.255.255.255.252. Udah kita no shutdown, kita exit, kita end, lalu kita write memory. Oke, kalau udah sekarang ke R3, kita akan config di R3. Sekarang yang pertama pastinya kita ganti ini hostname-nya dulu, terus hostname R3, lalu IP valid 6, unicast routing face GI, terus IP valid 6, address 2001, DB8 DB8 CCCC 116. Kalau udah ini kita masukkan gateway-nya, gateway valid 6, address FE80, 1 link lokal. Kalau udah kita no shutdown, kalau udah no shutdown kita exit, lalu kita akan masuk ke GI0/A/1 no shutdown, terus kita exit. Terus kita sekarang masuk ke 0001. Oke, kalau udah kita masukkan IP valid 6, IP valid 6 address 2001 DB8 ACAD 1 prefix 64. Kalau udah kita no shutdown, kita exit, terus kita loop back 0, terus kita masukkan IP address-nya 172.168.1.255.255.255.0, terus kita exit kalau udah. Nah, kalau udah sekarang kita ke loop back 1. Loop back 1. Terus IP address-nya 172.16.5.1.255.255.255.0. Kalau udah kita exit. Oke, sekarang ke loop back 2. IP address 172.16.4. Salah, 6.1 255.255.255.
0. Terus kita sekarang ke loop back 3. Kita masukkan IP address-nya 172.1.1.255.255.255.0. Kita exit, kita end, lalu kita simpan dengan write memory. Kalau udah, kita ke DHCP. DHCP ke server. Kita akan ke R1. Kita boleh numpang dulu gak ya? Kita mau ngelakuin presentasi soalnya. Kita ke R1, terus kita enable, kita config terminal, terus IP DHCP excluded address 192.168.25.1. Terus kita akan menghilangin IP yang enggak kepakainya. Terus 192.168.5. Oke, kalau misalkan udah, sekarang kita akan melakukan hal yang sama. Mohon maaf bersih karena ini sedang dipakai. Address 192.168.25.1. 15. Oke, misalkan udah, kita lanjut IP DHCP 15 network 192.168.15.0.255.255.255.0. lalu kita default router 192.168.15.1. Terus kita masuk ke DNS server 192.168.35.253. Kalau exit, kalau misalkan udah, kita masukkan DHCP pool 25. Tadi kan 15, sekarang 25. Jadi DHCP pool 25 lalu network 1 IP DHCP 25. Paste. Kita ganti dulu. Oke. Terus kita masuk ke network 192.168.25.0.255.255.255.0. Kalau udah, kita masuk ke default router 192.168.25.1. Terus kita masuk ke DNS server 192.168.35.253. Terus kalau udah, kita exit, lalu kita end. Kalau udah kita end, kita simpan dengan write memory. Terus kita akan aktifkan DHCP di PC 1 dan PC 2. Jadi kita ganti dari static ke DHCP. Terus kita ke
kita ke R3, kita enable config terminal IP valid 6 DHCP full 6 full IP valid 6. Terus kita masuk ke DNS server 2001 DB8 terus 23E1. Terus kita exit. Terus kalau udah kita interface GI 0/0 IP valid 6 address. Kita salin lagi yang tadi. Oke. Kalau udah kita paste, kita kasih slice 64 terus IP valid 6 and other config flag. Oke, kalau udah kita IP valid 6 DHCP server full IP valid 6. Lalu kita no shutdown, lalu kita exit, lalu udah kita end, lalu kita simpan dengan write memory. Lalu kita akan mengaktifkan IP valid 6 di PC 4 dari static ke otomatis. Jadi kita ke R1 lalu kita enable config terminal, kita router OSPF 1, lalu kita router ID 1.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 
menjadi 25 ke 15 ke dari 15 ke 25 dan seterusnya. Oke, kita paste. Lalu ini kita ganti 15-nya menjadi 25. Kalau udah kita paste lagi, kita ganti jadi 35, paste, kita ganti jadi 88. Kalau udah kita paste, ganti jadi 98. Oke, kalau udah sekarang kita paste lagi, kita ganti jadi 5, 192, 168, 5.0.000. Ini 255-nya kita ganti menjadi 3, lalu area 0. Kalau udah kita exit. Nah, kalau udah kita masuk ke SA 000 serial 0, lalu kita bandwidth 1544. Maaf, bandwidth 1544. Udah kita exit, lalu kita end dan kita save dengan write memory. Oke, kalau misalkan udah, sekarang kita lanjut ke R2, ke router 2. Kita enable config terminal IP root 0.0.0
SE 0 slash 1 slash 0. Kalau udah sekarang kita ke router. Maaf, IP root. Maaf kalau misalkan ini agak rame karena di sini sedang ada yang latihan presentasi. IP root 0 0 0 0 0 0 0 0. Dan saya saudara besar dan PKM 24/05/2002. Oh, udah ya. Maaf, terus kita masuk ke router OSPF1. Terus maaf, router OSPF1. Lalu kita ke router ID 2222. Kalau misalkan udah, kita ke network 192.168.5.4.0.0.0.3 area 0. Udah, ini kita salin. Oh, yang nolnya kita ulang paste. Ini 5.0.4. Maaf, area 0. Ternyata kita ada typo, jadi kita ulang. Terus ini kita paste, kita ganti jadi area 0. Udah, kita ulang aja. Lalu kalau misalkan udah, kita passive interface SE 0 1 0. Kalau udah, kita default information originate exit. Kita masuk ke SE 000. SE 000. Kalau misalkan udah, kita bandwidth 15.4. Kalau udah, kita exit. Nah, sekarang kita masuk ke SE 0001. Oke. Terus kita bandwidth bandwidth 128. Kalau udah, kita exit, lalu kita end. Kalau udah, kita simpan dengan write memory. Oke, kalau misalkan udah, sekarang kita masuk ke R3. Kita enable config terminal router OSPF1. Kita masuk ke router ID router ID 3333 network 192.168.0.0.0.3 area 0. Kalau udah, kita copy aja ini, kita ganti area 0. Ini nanti kita ganti menjadi 7. Udah, kita enter. Terus kita passive interface JI 0/0. Terus kita copy. Ini kita paste size 1. Kita paste interface loop back 0. Ini kita copy loop
tag 1. Kalau udah kita exit, kita masuk ke interface SE001. Kita dan quit 128. Kita exit, terus kita ke IP valid 6 router OSPF 10. Sebentar. Oh sebentar, saya ambil charger dulu. Lalu ada editor. Hak akses editor terhadap aplikasi adalah melakukan post editing seperti halnya kreator, tetapi lebih berfokus pada membantu atau memberikan akses kepada kreator. Selanjutnya ada QC. Hak akses QC terhadap aplikasi yang melihat komik yang menunggu review, memberikan revisi dan menyetujui atau menolak publikasi komik. Lalu yang terakhir ada admin. Akses admin terhadap aplikasi adalah mengelola seluruh data pengguna, memoderasi konten dan komentar, menghapus dan menindaklanjuti pelanggaran pada aplikasi, serta mengakses fitur manajemen operasional secara terbuka. Berikutnya adalah perbaikan sistem. Oke, untuk persyaratan fungsional sendiri, pertama tuh kami menambahkan fitur autentikasi, di mana kita akan bisa melakukan sign up dan sign in dengan membuat akun dengan verifikasi email. Terus untuk sign in sendiri, maka user akan masuk berdasarkan peran dari akun user tersebut. Kita ulang. Kemudian kita juga menyediakan fitur akses dan Jadi yang diantaranya itu adalah pertama ada Gradle dan OSPF. Enter. Kemudian ada Kalau misalkan udah, kita masuk ke router ID 3333. Kita exit, terus kita masuk ke interface GI0/0, terus IP valid 6 OSPF 10 area 0. Kalau udah, kita exit, lalu kita masuk ke interface SE0/0/1, terus IP valid 6 OSPF 10 area 0. Kalau udah, kita exit. Oke, kalau udah sekarang kita masuk IP valid 6 root slice 0 serial 0 slice 0 slice 1. Kalau udah, ini kita end. Setelah itu kita write memory. Kalau udah, kita masuk ke si R2. Nah, di R2 ini kita enable config terminal IP valid 6 router OSPF 10. Terus kita masuk ke router ID 2222. Terus kita kita masuk ke router ID 2222. Kalau udah, kita exit. Setelah itu kita masuk ke SE 0/0/1, masuk IP valid 6 OSPF 10 area 0. Kalau udah, kita exit. Selanjutnya IP valid 6 root slice 0 SE 1/0. Kalau udah, langsung aja kita ke step 7, yaitu kemudian di sini di bawah sini ada kreator. Sebentar. Gunanya untuk menunjukkan siapa Row kreator yang mungkin IP valid 6 row panas yang lagi SE. Nah, di sini ada kayak editor. Nah, di sini adalah gunanya untuk menyimpan atau menunjukkan komik-komik yang memang IP valid 6 sehingga memang layak untuk diberikan semacam paket sendiri gitu. Walaupun keseluruhan memang videonya agak kurang dibandingkan komik yang agak lebih yang lagi populer baru-baru ini. Slice 1 Kemudian saya ada baru slice ini gunanya untuk
menunjukkan komik-komik yang memang lagi baru rilis. Nah, ketika user sudah memasuki halaman pertama, nah sebagai contoh misal kalau user pengen mencari komik tertentu gitu, nah maka Sebentar. tinggal hanya mencet komponen untuk mencari komik. Sebentar. Nah, di sini adalah halaman yang digunakan bagi user untuk mencari komik yang mereka mau. Nah, di sini ada mungkin kalau kalian sadar di sini ada inputan ya atau semacam drop-down gunanya untuk agar user bisa melakukan searching secara detail berdasarkan genre ataupun berdasarkan rating. Itu preferensi dari user. Nah, misalnya sebagai contoh ya, kita pengen user sesuatu IP valid 6 Pro. user gaji lah. Nah, Oh, ternyata salah. ya dia bakal memunculkan komik yang sesuai dengan hasil search. Ternyata kita kurang 0. Nah, sebelum Maaf kurang teliti. Kita ulang aja. Ini kita ganti 010. Kalau misalkan udah, sekarang kita masuk ke step kedua yaitu NAT. Nah, langsung aja mungkin IP NAT inside source static 192.168.209.165.201.65. Nah, kalau udah access list 15 permit 192.168.15.0.0.0.255. Kalau udah kita copy aja ini karena kita akan ganti jadi 25. Kali ini kan 15. Sekarang kita ganti ke 25. Paste. Kita ganti jadi 25. Access 15. Oh maaf, 15 yang ini juga harus kita ganti jadi 25. Sebentar, saya cross check. Udah enter, terus kita masuk ke IP NAT pool R2 NAT pool 209. Sebentar. Sebentar. Paste 209 165 201 69. Oke, selanjutnya kita lanjut masukkan net mask 255 255 255 248. Kalau udah oh salah, kita ini harusnya 209 bukan 309. Kita ulang. 209 netmask 248. Kalau udah kita enter, lalu kita masukkan IP net. Oh maaf, IP net inside source list 25 pool R2 NAT pool overload. Oke, kalau misalkan udah, jadi yang overload ini jadi kalau misalkan udah overload gini, kita lanjut masukkan ke surface SE 0/1/0. Oh, interface SE 0/1/0. Kalau udah kita masukkan IP NAT outside udah kita exit, lalu kita masuk ke IP interface SE 0/0/0.
Terus kita IPNet inside. Nah, tadi outside, sekarang inside. Exit, terus masuk ke interface SE 0/1 IPNet inside. Kalau udah kita exit, terus kita akses list 100 permit TCP any host 209.165.201.65 EKI 80. Nah, ini kita copy aja karena kita bakal pakai. Udah, kita paste, kita ganti any host 209.165.201.65. Ini kita ganti jadi echo replay. Nah, di sini adalah halaman yang menunjukkan proses-proses yang ada, yang menunjukkan update dari proses transaksi. Oh, maaf. Ternyata ini bukan TCP tapi IMCP. Kita paste, ganti jadi IMCP echo replay, enter. Astaga, salah, kebalik. IMCP sih, ICMP. Kita paste, kita ganti ICMP. Ternyata A-nya nggak copy. Oke, ya udah, kita dan astaga, sebentar. Kita ganti ICMP. Benar nggak? Oke, kalau misalkan udah, sekarang kita masuk lagi ke copy yang ini, copy, paste 100 TCP any host 201.65 established. Oke, kalau udah, kita masuk paste. Kita ganti deny IP any. Udah, kita masuk ke interface SE 0/1/0 IP access group 100N. Udah, kita exit, terus kita firewall IP valid 6 access list firewall IP valid 6. Kita permit ICMP any host, kita masukkan IP-nya 201 DB8 2323 E1. Mungkin kalian lihat sini ada review publikasi. Nah, seharusnya review publikasi ini cuma bisa dilihat oleh UC ya, bukan kreator. Nah, halaman ini gunanya apa? Gunanya untuk agar UC bisa melihat ini komik apa aja yang udah dia sebar any host. Pantas gak? Oh, kalau bisa ngecek komiknya gimana isinya. Nah, kalau misal mungkin UC ternyata ini ada yang salah, jadi mungkin ada yang kurang. Echo replay.
Kalau memang nggak layak ya tinggal keluar publikasi aja. Sebentar. Nah, di sini Oh, bisa dari menyampaikan maaf, sesuatu. IP valid 6, Apa aja catatan akses untuk list, penggunaannya lah. firewall, IP valid 6. Jadi baru sisi kreator. Kita belum. Oke, kalau misalkan udah, kita copy yang ini. Oh, salah ini. Kita copy, kita paste. Kalau udah, kita lanjut paste lagi. Jadi cara yang kita buka itu kita tinggal membuka profil list. Kalau misal kalian bukan admin, sebentar. biasa gitu, membaca. Oh, salah. Ini harusnya bukan ICMP tapi TCP. Jadi ini kita copy lagi, kita paste, ganti jadi TCP. Ini host established. Oke, kalau misalkan udah, kita deny IP valid 6 ini. Kalau udah, kita exit, kita masuk ke interface SE0/1/0 IP valid 6 traffic filter firewall IP valid 6 in. Kalau udah, kita exit, terus kita end, kita write memory, kita simpan. Kalau udah, kita ke R3. Sekarang kita ke R3. Enable, kita config terminal, security, password, min, length 10. Jadi panjang passwordnya hanya 10. Terus kita service, password, admin secret, dan courses. Oh, sebentar. Admin, service, password, encryption. Terus kita masukkan username admin secret dan courses. Oke, kalau misalkan udah, kita enable secret class 1 2 3 4 5. Terus kita masukkan banner MOTD itu no unauthorized access allowed. Oke, sekarang kita IP access list standard admin MGT. Oh, standar. Kita kurang S. Kita copy di sini. Standard admin MGT. Astaga. IP access list standard admin MGT. Kita permit 192 sebentar. 192.168 takut nggak ke video. Titik 88.10. Kalau udah kita exit, line console 0, login lokal, kita exec time out 50. Terus kita exit, line VTI 04, login lokal, lalu transport input
telnet. yang memang enak Kalau udah kita akses Anda adalah flash admin mgt in exec timeout 5 minutes, terus kita exit. Kalau udah kita end, lalu kita simpan dengan write memory. Oke, kita coba show IP route. Nah, ini udah connected semua. Kita show IP DHCP binding. Oke, ini ada yang hardware access. Terus kita ke R2. Jadi sekian ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita ke R2. Mungkin kita akan tutup presentasi pada hari ini. Show IP OS Mungkin ada penjelasan dari kami yang kurang jelas PF atau make ada penjelasan yang kurang gampang bold. untuk ditangkap oleh kalian. Kita tutup aja. Oh, salah. Show IP OSPF make bold. Nih, ada yang satu-satu.